Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Rafida Putalansa, NIM 19610160. Halo, perkenalkan nama saya Denny Rahmat. NIM saya 19610158. Perkenalkan nama saya Lagista dengan NIM 19610170. Perkenalkan nama saya Sneni Fiera Mendeni, NIM-nya 19610174. Saya Ahmad Nur Fauzi dengan NIM 19610171. Oke, langsung saja kita buka programnya. Oke, jadi di program gedung ini kita memakai include IOStream, string, dan IOManip. Selanjutnya ada using namespace, terus ada struct sakanane yang di dalamnya memiliki variabel nama, merek, stok, dan harga. Selanjutnya const integer size sama dengan 100, jadi size itu memiliki nilai 100. Selanjutnya sakanane gudang size, jadi gudang sakanane ini memiliki nilai 100. Maksudnya gudang sakanane ini bisa memuat 100 produk. Selanjutnya integer hitung sama dengan 0, jadi ini buat perhitungan produk, jadi akan dimulai dari 0. Selanjutnya memasukkan void add produk, show produk, search produk, edit produk, murah produk, mahal produk, dan char list harga dan char get menu. Langsung masuk ke inline, terus while true char select get menu. Di get menu kita bisa memilih, ketika kita memilih satu akan muncul add produk, ketika kita milih 2 maka akan muncul show produk, ketika kita milih 3 maka akan muncul search produk, ketika kita milih 4 akan muncul edit produk, dan ketika kita milih 5 kita akan disajikan dua pilihan, yaitu di list harga. List harga itu nanti ada pengurutan produk berdasarkan harganya. Dari yang pertama itu ada yang dari murah, yang kedua itu ada yang dari mahal, dan yang ketiga kita break karena nggak ada. Terus kalau misalnya kita milih 6 yang tadi maka break. Selanjutnya ada list harga. Selanjutnya ada char list harga. Jadi kenapa sih ini char bukan void kayak yang tadi? Karena list harga ini hanya memuat output saja, hanya memuat karakter saja. Jadi kayak cout ini gudang sakanane, terus beberapa pilihan urutan harga dari termurah, termahal, keluar, dan pilih. Terus ada string cell. Jadi cell itu sebuah variabel yang menggunakan tipe string. GetLine change cell. Kenapa memakai getLine? Karena nanti kita bisa menginput bisa dengan menggunakan spasi. Terus kenapa return cell 0? Karena nanti ketika ada dua digit angka yang dimasukkan, maka angka yang terdepan yang akan terbaca. Selanjutnya ada char get menu, sistem CLS, sama kayak yang di atas. Ini untuk membersihkannya saja, membersihkan layar. Terus ada cout gudang sakanane, terus ada tampilan menu utama, tambahkan produk, tampilkan, mencari, ubah, urutan harga, keluar, dan pilih. Sama seperti yang
tadi char list harga, char get menu juga memakai string cell, get line chain cell, dan return cell 0. Oke, jadi di sini di program ini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama ada add product, terus yang kedua ada show product. Ini ya, add product sama show product. Oke, kita langsung aja ke bagiannya. Nah, di add product ini ada void add product, terus di bawahnya ada sistem CLS, terus kita pakai code, terus ada get line juga, terus sama kita pakai plus hitung. Oke, kita lihat yang pertama sistem CLS. Udah tahu kan ya ini fungsinya apa? Jadi fungsinya sistem CLS ini untuk membuat layar menjadi tampilan kosong. Oke, terus yang di bawahnya ini kan kita punya code. Nah, code ini yang bakal ditampilin di outputnya. Jadi misal kita ada nanti yang bisa kita lihat di layar itu ada tambahkan produk, nama produk, merek produk, stok produk, sama harga produk. Gitu, lalu kita masuk ke get line. Ini get line. Oke. Nah, get line ini fungsinya untuk memasukkan data indeks ke hitung ke dalam struct-nya. Nah, kan kalau kita lihat di line nomor 18, kita lihat di atas. Nah, hitung ini sama dengan 0. Jadi buat inputan pertamanya sudah dipastikan kita tuh menginput data indeks ke 0 dalam struct ini. Itu berarti datanya dimulai dari 0. Lalu di plus hitung ini kan tadi di get line kan. Nah, di plus hitung ini itu tandanya angka hitung sudah berubah. Nah, yang tadinya kan dimulai dari 0 akan bertambah menjadi 1. Jadi kalau nanti kita memasukkan data lagi akan masuk ke indeks ke 1 dan seterusnya. Jadi kayak tambah lagi lebih gede gitu indeksnya. Oke. Terus kita sekarang masuk ke void show product. Ini nggak jauh beda. Di void show product ini ada sistem CLS, ada code, ada perulangan for, terus ada sistem pause. Sistem CLS kan sama kan, yaitu untuk membuat layar menjadi tampilan kosong. Terus ada code, ini yang bakal kita bisa lihat di tampilannya. Nah, ini di sini kan ada setway banyak nih, ya kan? Nah, jadi setway ini namanya manipulator. Jadi dengan setway ini kita bisa membuat tampilan program kita ini menjadi kayak bergeser ke kanan gitu sebanyak tulisan angka di setelah setway-nya. Di sini kan nomor ada setway-nya 5. Berarti tulisan nomornya tuh akan bergeser ke kanan 5 kotaan gitu. Kalau 15 berarti geser ke kanannya 15, 11 berarti geser ke kanannya ada 11. Oke. Jadi setway ini tuh kayak kita ngasih ruang gitu loh, ruang kosong. Berarti setelah 5 ini kita baru mulai bisa ke nama produk. Terus nama produknya ini ada ruang kosongnya 15 kotakan gitu. Terus harganya ada 11 gitu ya. Nanti kita bisa langsung lihat aja ke runningnya. Oke, lanjut. Nah, di sini kan ada looping nih. Loopingnya itu pakai for, ada int x sama dengan 0, x kurang dari hitung, terus plus x. Nah, di sini kan ada x sama dengan 0. Ini berarti loopingnya ini mulainya dari 0 dan akan selesai pada saat x kurang dari hitung. Nah, nilai dari hitung ini sendiri tuh bergantung dengan jumlah data yang kita inputkan nih. Jadi misal kita input 2 data, maka akan looping sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita memasukkan datanya sebanyak 3 data, akan loopingnya sebanyak 3 kali dan seterusnya. Oke.
Oke. Lalu kita punya GD nih. Oke, di sini kan GD-nya ada macam-macam nih, ada GDX nama, GDX merek, GDX stok. Nah, jadi ini GD ini gunanya untuk menampilkan data di struct GD dengan indeks ke X, kan GDX kan, dan variabelnya nama. Nah, jadi variabelnya kalau GDX ini berarti kita tuh ingin menampilkan data di struct GD indeks ke X dengan variabel nama. Berarti yang ini kan variabel nama, yang ini variabel merek, yang ini variabel stok. Oke. Terus ini juga ada nih variabelnya harga. Lalu yang di sini, yang di terakhir ini kan ada sistem pause. Nah, sistem pause ini gunanya untuk kita nge-pause programnya. Kan kita udah selesai nih inputtingnya. Nah, nanti ini tuh langsung ke sistem pause kalau di enter. Jadi akan berlanjut lagi kalau kita press ini key. Intinya sistem pause ini tuh ngeluarin tulisan press any key to continue gitu. Oke, gimana kalau kita langsung dibuka aja. Nah, tampilannya kayak gini. Ada gudang seanane, terus menu utamanya ada tambahkan produk, ada tampilkan produk, ada mencari produk, terus ada juga ubah produk, urutkan produk keluar. Karena kita di sini kan tadi belajarnya tentang tambahkan produk sama tampilkan produk. Nah, berarti kita pilih satu. Oke. Nama produk. Oke, coba kita masukin nama produknya kecap. Merek produk apa ya? Stoknya ada 20 botol. Harga produknya 8.000. Oke, langsung keluar. Kita tambahkan produk lagi. Yang kedua kita coba susu. Mereknya ya. Karton. Terus kita buat harganya 75.000. Oke. Tambah lagi, kita bikin yang banyak ya. Mie goreng kesukaan anak kos nih. Mereknya kita bikin sama kayak kecap tadi. Stoknya 70 bungkus. Terus harganya kita bikin murah. Terus kita tambahkan produk lagi. Ada kita bikin produk kecap. Bingung. Kita punya 15 botol. Harga kita bikin 9.500. Oke. Terus kita coba beras. Kita bikin mereknya Magnus. Oke. 50 kilo. Harganya 11.000. Oke, kita tambahin satu lagi ya. Ada mie goreng biar sama. Oke, karena Indonesia udah punya Indomie, kita bikin Indomie. Kita punya 15 bungkus. Oke, harganya satunya 1.500. Oke, tadi kan kita udah tambahkan produk nih. Tambahkan produknya seperti yang udah kita lihat. Terus kita coba tampilkan produk. Nah, di sini udah ketampil nih produk-produknya kan. Nah, jadi tadi itu kan kita di set W. Ini tuh buat membatasi antara nomor, nama produk, merek produk, stok produk, sama harganya gitu. Nah, di sini
Nih ada press any key to continue. Ini tuh karena kita tadi pakai sistem pause gitu. Coba kita enter. Oke. Nah buat menu-menu yang lainnya bakal dijelasin sama teman-teman yang lain. Jadi Oke, baik, di penjelasan ini saya akan menjelaskan bagian void the product atau untuk digunakan di bagian search di dalam program. Baik, saya simulasikan terlebih dahulu bagian search di dalam program di sini. Oke. Pertama-tama saya tambahkan terlebih dahulu produknya. Oke, setelah saya tambahkan tadi, saya akan mencari produk tadi. Nah, dengan cara tekan 3 dan enter. Nah, di sini kita bisa mencari produk apa yang kita inginkan tadi. Nah, saya tadi kan memasukkan garam. Saya akan cari di sini. Kita bisa membuat nama atau mereknya. Jadi saya akan membuat namanya garam. Nah, kan tersedia di sini nama produknya, merek produknya, terus stok produk yang ada, kemudian harganya. Oke, langsung saja kita kembali ke codingannya. Oke, baik. Di sini terdapat variabel y yang berbentuk string, kemudian getLine in y yang berfungsi untuk memberi nilai di bagian sini, mencari produk dan nama merek produk yang dicari. Oke, selanjutnya di sini terdapat variabel cari yang berbentuk boolean dan bernilai false. Kemudian di sini terdapat for. Nah, sebelumnya di sini kami menggunakan sequential search. Oke, langsung saja. Di sini terdapat perulangan for integer z yang bernilai 0, kemudian variabel z yang lebih kecil dari variabel hitung, plus z yang berfungsi untuk array struct gd z nama dan merek. Oke, lanjut di sini ada perulangan if. Kemudian di sini terdapat variabel y yang bernilai array struct dari gd z nama. Oke, kemudian terdapat ini jika barang yang kita cari tadi ada, maka akan keluar tampilan seperti ini, yang akan keluar tampilan dari array struct nama, merek, stok, harga. Oke, kemudian else if variabel y yang bernilai array struct merek. Oke, kemudian jika merek yang kita ketikkan itu ada, maka dia akan true, kemudian akan menampilkan nama array struct nama, merek, stok, dan harga. Nah, di sini kan terdapat if buat nama, kemudian buat merek. Nah, maksudnya itu tadi kan di tampilan programnya jika kita ingin mencari satu barang, kita bisa mengetikkan nama barangnya atau merek barangnya. Nah, fungsi dari kedua ini itu ya, yang ini untuk mencari mereknya dan yang ini untuk mencari namanya. Oke, lanjut. Ini if variabel ini variabel cari yang bernilai false. Kemudian ini fungsinya adalah jika barang yang kita ketikkan tidak tersedia di program, maka akan keluar output produk tidak ditemukan. Oke, baik, kita akan coba simulasikan sekali lagi programnya. Awal kita tambahkan terlebih dahulu.
Nah, kita akan mencari produknya. Saya menekan 3 enter dan kita bisa mencari nama atau mereknya. Oke, kita akan mencari mereknya. Kita coba mencari mereknya. Tadi saya memasukkan garam yang bermerek Sinar Mas. Oke, kan, itu kan kita bisa lihat di sini terdapat nama produk gula, nama mereknya Sinar Mas, stoknya tersedia 6, harga 10.000. Nah, kan ini berhasil. Kita coba memasukkan barang yang tidak ada. Beras. Nah, ini keluar output produk tidak ditemukan karena barang yang tidak ada di programnya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi saya di sini mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang atau bagian void add product. Void add product ini nanti akan mengoutputkan akan membuat kita bisa mengubah atau mengedit kesalahan produk yang sudah kita tulis sebelumnya. Kita coba dulu gimana caranya. Nah, ini tampilannya. Karena tadi belum ditambahkan apa-apa, kita coba tambahkan 1 atau 2 produk. Kita tambahkan dulu, klik nomor 1. Nama produknya misal Marica. Produknya Adinda gitu, misal aja. Stok produknya 20 dan harga produk ecer 2000. Dan kita tambahkan satu lagi, tepung. Merek produknya misal Garuda. Stoknya harga produknya 3.000 misal. Ya, kita tampilin. Dan setelah kita lihat kok misalnya merek produknya salah, bukan Adinda, harusnya Mecin misal. Kita ubah aja, kita pergi ke nomor 4, terus klik enter, terus kita urutan produknya tadi kan berbicara nomor 1 ya, klik nomor 1, kemudian nama produknya tetap Marica. Ini udah ganti ya, maksudnya ini udah diganti, jadi nama produknya kan bener Marica, berarti nggak usah diganti, kita Marica. Ada produknya harusnya Micin. Nah, kemudian sebutnya tetap 20, harga produk belajarnya 2000. Oke, kemudian kita lihat lagi, kita tampilkan, klik nomor 2, enter, dan voila, bagian ini sudah berubah jadi Micin, bukan Adinda lagi. Oke, jadi kegunaannya bagian add produk itu untuk mengubah kesalahan penulisan tadi barang yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita keluar dulu, kita bahas codingnya. Oke, nah jadi di bagian void add product itu, di dalam void add product itu, add underscore product itu ada sistem CLS. Ini gunanya buat kalau kita klik bagian add product, edit produk, nanti akan mengeluarkan lembar baru atau clear. Ini jadinya lembar tulisan-tulisan sebelumnya bakal hilang, jadi lembar baru. Terus bagian integer A, B ini buat mendeklarasiin aja sebenarnya. Oke, gitu aja. Terus di bagian code ini untuk menampilkan kata-kata atau tulisan atau gambar apapun yang sudah
tentukan sendiri kayak gini. Nanti bakalan muncul kalau kita klik bagian edit produk, bakal muncul kayak gini, bakal muncul ini. Terus /n ini maksudnya buat enter artinya, nanti bakal enter 2 kali. Terus cin a itu berarti a adalah variabel yang bakal kita tuliskan nantinya. Kita mau nulis urutan indeks keberapa, ini jadinya urutan buat indeksnya yang digambar. Misal kayak tadi itu kan ada dua barang, kita inputnya itu pakai a, deklaran dari a ini. Oke. Terus ini cin.ignore ini gunanya buat mengabaikan kata-kata yang tidak penting atau tulisan yang tidak perlu angka selain satu angka ini, selain hurufnya. Oke. Angkanya, selain angkanya. Jadi ini buat mengabaikan kata-kata yang tidak seharusnya kita tulis atau tipe kesalahan. Terus di bagian ini ada B sama dengan A min 1, artinya B nanti itu kita nginputinnya A sama dengan 1. A nya kenapa di sini sama dengan 1? Nanti A itu misalnya kita tulis 1, berarti yang dipilih adalah indeks dari 1 kurangin 1, jadi yang munculnya bakal indeks 0. Indeks ke 0 itu sama aja urutan nomor 1 kalau di programnya. Urutan nomor 1 itu indeks ke 0. Oke. Kemudian di bagian if b kurang dari itu. Terus di sini ada dot, ini buat menampilkan lagi. Terus ini ada getLine. GetLine ini biar nanti kalau kita masukin ini buat masukin kata atau stringnya itu, buat masukin tulisan yang mau kita ganti, mau kita ubah ke tulisan yang baru, biar nanti bisa dispasi. Ini gunanya buat nanti biar bisa nulis barangnya di cin ini bisa dispasi. Kalau kita makanya bukan getLine, nanti kalau dispasi munculnya bakal di bawahnya, jadi bukan satu kalimat itu, bukan satu garis ini, bukan, nanti bakalan munculnya urutan, di bawahnya lagi yang bagian stop produknya jadi produk, bagian lagi harganya jadi yang mungkin. Jadi bukan satu kalimat urutnya, bukan, tapi kalau kita masukinnya getLine jadinya urut ini. Kalau kita masukinnya bukan getLine atau cin biasa, bakalan enter gitulah, pokoknya nggak jelas. Sini kita cin GBB, jadi kita tuh masukin kita masukin di cin ini, kita masukin nama baru buat nama yang tadi kesalahan. Terus yang bagian ini juga sama, buat masukin merek baru yang salah, ini buat masukin stok baru yang salah, dan di sini buat masukin harganya. Karena harga nggak pakai spasi, kita pakai cin aja nggak apa-apa, pakai getLine, nggak usah pakai getLine. Oke. Terus di bagian else itu ada count strip n, garis miring n, ini buat enter, baru kita temukan. Jadi kalau else atau kita nggak nemuin, kita masukin angkanya nggak ada, misalnya cuma ada 1 sama 2, indeksnya itu cuma ada 2 barang, tapi kita masukin 3, nanti nggak bakalan ditemukan, jadi akan bakalan muncul produk tidak ditemukan dan sistem pause. Jadi sistem pause itu biar nggak langsung keluar gitu. Oke. Jadi di bagian void add product itu cuma kayak gitu, nggak susah-susah amat. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan bagian MRH produk dan MHL produk. Ini nanti bagian sorting akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Kita lanjut. Nah, bagian sorting kami menggunakannya untuk mengurutkan harga dari termurah hingga termahal dan sebaliknya.
Untuk menjalankannya, pilih menu nomor 5 dan untuk menu selanjutnya silahkan pilih 1 untuk mengurutkan dari harga termurah dan 2 untuk mengurutkan dari harga termahal. Metode yang kami gunakan adalah metode bubble sorting yang terdapat pada fungsi atau void MRH product dan MHL product. Pada void MRH product terdapat variabel tem nama, tem merek, tem stok yang berbentuk string, dan tem harga yang berbentuk integer. Nah, selanjutnya ada metode bubble sorting. Di sini terdapat perulangan for dengan integer c bernilai 0, c lebih kecil dari variabel hitung, dan plus c untuk array struct gdc.harga. Lalu terdapat perulangan for yang kedua dengan integer d yang bernilai c tambah 1, d lebih kecil dari variabel hitung, dan plus d untuk array struct gdd.harga. Dan yang terakhir terdapat if dengan ketentuan array struct gdc.harga lebih besar dari gdd.harga. Jadi metode bubble sorting ini akan melakukan perulangan pada array struct gdc.harga dan gdd.harga. Dan jika memenuhi ketentuan if, maka tem nama akan bernilai isi dari data array struct gdc.nama dan seterusnya. Selanjutnya, array struct gdc.nama akan mengalami perubahan data menjadi isi dari gdd.nama dan seterusnya. Dan terakhir, array struct gdd.nama akan mengalami perubahan data menjadi isi dari tem nama. Begitu seterusnya sampai data menjadi urut dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, tinggal kami tampilkan data yang sudah terurut menggunakan perulangan for dengan integer e bernilai 0, e lebih kecil dari variabel hitung, dan plus e yang akan menampilkan e plus 1, gde.nama, dan seterusnya. Untuk void MHL product, semuanya dibuat sama kecuali pada if. Di sini yang berbeda adalah ketentuannya, yaitu array struct gdc.harga yang lebih kecil dari gdd.harga, dan sisanya sama persis seperti pada void MRH product. Sekarang kita coba menjalankan sorting yang telah kami buat. Pertama-tama, jangan lupa tambahkan produk. Lalu, kemudian kita coba tampilkan produk yang sudah ditambahkan. Setelah selesai, pilih menu nomor 5. Selanjutnya, kita coba untuk mengurutkan dari harga termurah terlebih dahulu. Dan berhasil. Lalu, coba kita kembali sebentar untuk melihat isi dari menu tampilkan produk. Nah, bisa dilihat isi dari menu ini juga menjadi urut dari harga termurah hingga termahal. Lanjut, kita coba mengurutkan dari harga termahal. Dan hasilnya juga mantul. Dan pastinya pada isi dari menu tampilkan produk, hasilnya akan terurut dari harga termahal hingga yang termurah. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.